Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Kerjasama Bilateral dan Multilateral di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dan anggota saya Didi Anissa dan Silva Jusma. 1. Kerjasama bilateral dan multilateral di Indonesia. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara untuk mencapai sesuatu. Kerjasama ini juga menggambarkan hubungan timbal balik. Contohnya, kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi terkait ibadah haji. Kerjasama multilateral adalah kerjasama dengan melibatkan dua negara atau lebih. Ada beberapa macam contoh kerjasama bilateral di bidang diplomatik, perdagangan, bidang kebudayaan, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang militer, dan di bidang transportasi dan teknologi. Poin selanjutnya, tujuan kerjasama bilateral. Yang pertama, untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lain. Yang kedua, untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. Yang ketiga, untuk memperoleh investor untuk kemajuan perekonomian suatu negara. Yang keempat, untuk menjalin persahabatan antar negara. Manfaat kerjasama bilateral. Yang pertama, menambah keuntungan negara. Yang kedua, mempererat hubungan antar negara. Yang ketiga, memasarkan produksi dalam negeri. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang kelima, memudahkan mendapat pinjaman keuangan. Yang keenam, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh kerjasama multilateral. Yang pertama, Bank Dunia. Bank Dunia atau World Bank merupakan suatu lembaga keuangan dunia yang akan membantu pembangunan dari suatu negara untuk memperbaiki kehidupan mereka. Yang kedua, International for Bank Resolution and Development atau yang bisa disebut dengan IBRD. Ini ialah salah satu lembaga dunia yang bergerak di bidang perbankan untuk kemajuan dan pembangunan dari negara berkembang. Yang ketiga, MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, merupakan suatu lembaga penjamin investasi multilateral. Yang keempat, ECOSOC atau Economic and Social Council, merupakan suatu lembaga dunia yang menangani masalah sosial ekonomi. Yang kelima, IFC, International Financial Corporation, merupakan salah satu lembaga dunia di bidang keuangan yang memberikan pertolongan berupa dana kepada pihak swasta. Yang keenam, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, merupakan organisasi yang anggotanya lebih dari 2 negara. Tujuan kerjasama multilateral. Berikut adalah beberapa tujuan kerjasama multilateral antara lain. Yang pertama, untuk memasarkan produk-produk negara. Yang kedua, untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila negara sendiri tidak memproduksinya. Yang ketiga, untuk memperoleh jaminan sosial ketika suatu saat negara mengalami kesulitan. Yang keempat, sebagai sarana penanaman modal atau investasi dan peminjaman modal. Yang kelima, untuk menjalani persahabatan dengan negara-negara anggota. Selanjutnya adalah manfaat dari kerjasama multilateral. Yang pertama, menambah keuntungan negara. Dengan adanya kerjasama multilateral, mendatangkan manfaat, salah satunya yaitu menambah keuntungan suatu negara. Yang kedua, mempererat hubungan antar negara. Contohnya seperti hubungan persahabatan. Yang ketiga, memasarkan produk dalam negeri. Ini berguna untuk dapat memasarkan produk-produk yang dikelola oleh suatu negara. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang kelima, mudah mendapatkan pinjaman keuangan. Kerjasama multilateral di bidang moneter akan memudahkan suatu negara untuk mendapatkan pinjaman apabila suatu negara sedang kesulitan. Yang keenam, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari presentasi kami, mungkin dalam penyampaian banyak kekurangan dan kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.